Sedangkan bangsa Israel, saudara, mempersembahkan korban sembelihan binatang. Darah binatang bisa menyucikan bangsa Israel daripada dosa. Apakah kita sampai kapan kita harus bergantung kepada darah binatang? Sampai kapan? Tidak selamanya darah binatang bisa menyucikan. Itulah sebabnya di dalam Yohanes katakan 1 ayat 29. Domba Allah. Anak domba Allah. Yaitu Yesus Kristus. Dia dijadikan korban sembelihan karena dia adalah domba. Anak domba Allah. Dijadikan korban sembelihan menjadi pengorbanan yang sempurna. Darah binatang bisa menyucikan bangsa Israel. Darah dari anak domba Allah bisa menyucikan manusia. Bukan saja bangsa Israel, tapi seluruh umat manusia bisa disucikan. Kalau darah binatang setiap tahun, rutin. Kalau darah anak domba Yesus Kristus sebagai domba sembelihan hanya 1 kali saja. Maka dia akan menyucikan manusia dari dosa untuk selama-lamanya. Bagi mereka yang mau menerima akan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Hanya bagi mereka yang mau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Masalahnya apa? Ada musuh laten. Siapa musuh laten? Yaitu iblis. Menggagalkan rencana Tuhan dan lain sebagainya. Maka kenapa sampai sekarang ini banyak orang yang masih terikat kontrak dengan iblis? Apa itu terikat kontrak dengan iblis? Dia bisa saja percaya kepada Yesus, tetapi dia sulit mau melepaskan dosa yang mengikat kehidupannya. Artinya meskipun dia percaya Yesus, meskipun dia rajin ke gereja, meskipun dia rajin baca firman, tetapi dia juga tidak mau melepaskan dosa yang selalu dilakukan. Nah, di saat dia tidak mau melepaskan dosa yang selalu dilakukan, berulang-ulang selalu diulang-ulang, dan dia tidak mau berusaha untuk keluar melepaskan diri, maka saya katakan orang tersebut masih terikat kontrak dengan iblis. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 menyatakan bahwa kita sudah ditebus. Iblis menguasai kita, harus ditebus. Yang menebusnya adalah Tuhan, tidak mungkin manusia yang menebusnya. Tuhan menebus manusia di dalam bentuk penebusan darahnya, yaitu pengorbanan tubuhnya sendiri, darahnya tercurah untuk menghapus dosa dunia. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. Satu Korintus 6 ayat 19. Ini dia. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ayat 20. Oke, ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Lunas atau masih kredit? Lunas atau masih kredit? Kenyataannya masih kredit atau lunas? Seyogyanya sebenarnya secara teori dalam 1 Korintus 6 ayat 20 menyatakan bahwa engkau manusia sudah dibeli dan harganya telah lunas. Tidak ada kata kredit di sini. Lunas dibayar. Dibayar dengan apa? 1 Petrus 1 ayat 18 bilang apa? Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku,
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Amin. Kita ini dibayar dengan darahnya yang teramat mahal, pengorbanan Kristus sebagai domba sembelihan yang bukan seperti darah binatang setiap tahun diulang terus, tapi hanya sekali di dalam sekalian, hanya sekali untuk selama-lamanya. Yaitu pengorbanan darah Kristus. Maka manusia yang berdosa, manusia yang mana yang berdosa? Hanya umat Israel? Bukan. Perjanjian lama hanya untuk bangsa Israel. Tetapi pada saat Yesus sebagai korban sembelihan. Yohanes 1 ayat 29. Maka penawaran itu untuk seluruh dunia. Dan dikatakan, engkau telah dibayar, dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas atau kredit? Kalau teori katakan lunas, tapi prakteknya lunas atau kredit? Banyak yang sudah percaya Yesus, banyak yang rajin masuk gereja, tapi masih terikat kontrak dengan iblis. Dengan cara apa? Dia masih terlibat dengan dosa. Dia tidak mau melepas hubungan gelapnya dengan pria atau wanita. Dia masih suka berbuat dan terus berdosa. Dia sadar dia sudah berdosa, tapi masih rajin masuk gereja. Artinya apa, saudara? Ini saya hanya mengambil satu contoh dosa dari sekian banyak dosa. Silakan terjemahkan masing-masing. Dosa apa? Dosa kikir juga dosa. Sampai mati dia tetap kikir. Artinya apa? Dia percaya Yesus. Saya punya teman pendeta, saudara. Tapi kikirnya minta ampun. Serius. Kikirnya minta ampun. 1 Korintus 6 katakan orang kikir. Kalau kikir sama manusia, gak apa-apa. Jangan engkau kikir dengan Tuhan. Kalau engkau kikir dengan Tuhan, perpuluhan yang sebenarnya milik Tuhan. Tapi engkau mencuri. Dalam Maleakhi dikatakan, barang siapa yang tidak mengembalikan itu milik Tuhan, maka dia dikatakan adalah pencuri. Biar Jo, kalau kikir dengan sesama manusia, pasti Tuhan ampuni. Jangan engkau kikir dengan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Begini. Itu yang saya katakan tadi. Teorinya di 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibayar dengan harga lunas. Tapi kadang-kadang manusia kita, sepertinya kita membuat pelunasan yang Tuhan buat begitu mahal. Kita masih terikat kontrak dengan iblis. Masih terikat kontrak dengan iblis. Definisikan sendiri dosa apa yang masih melekat dalam hidupmu. Bukan berarti saya pengkhotbah saya tidak punya dosa. Ada. Tapi saya katakan di awal, di saat kita sadar kita dosa, kita cepat-cepat keluar dari zona dosa itu. Tapi di saat kita sadar itu dosa dan kita tidak mau keluar dari zona dosa itu, maka kita sama saja dengan teken kontrak. Masih ada kontrak dengan iblis. Sehingga pelunasan yang Tuhan buat di dalam menebus tubuhmu, padahal Tuhan telah menebus daripada iblis supaya engkau sepenuhnya milik Tuhan. Engkau masih memberi diri lagi kembali dikuasai oleh iblis dalam wujud dosa. Itulah saudara diberkati Tuhan. Lepaskan kontrak-kontrak yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Lepaskan itu dalam kehidupan kita. Karena ada dua kekuatan. Lewiatan dan kekuatan Tuhan. Siapa itu Lewiatan? Wahyu pasal 13 katakan. Ada ular naga. Berkepala 7, bertanduk 10, dan bermahkotakan 10. Dan mahkota itu ada di atas tanduk-tanduk.
tersebut. Beda dengan Wahyu pasal 12. Naga yang terdapat dalam Wahyu pasal 12 berbeda dengan naga Lewiatan yang ada di dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 12 asalnya naga tersebut dari langit. Wahyu pasal 13 naga tersebut bukan dari langit lagi, tapi keluar dari dalam air. Apa maksudnya? Lewiatan itu adalah antikris. Tuhan yang menjelma menjadi manusia sehingga eksistensi Allah, eksistensi daripada Tuhan, Yohanes 1 ayat 14 kan tadi sudah baca. Berubah wujud menjadi manusia. Iblis ikut-ikutan. Iblis ikut-ikutan. Iblis dalam wujud eksistensi iblis berubah wujud menjadi manusia. Itu yang dinamakan dengan antikris. Jadi kalau saudara katakan antikris dalam konteks kitab Wahyu, banyak orang atau satu orang? One world order, di mana dunia akan dikuasai oleh satu orang. Itulah antikris. Antikris itu bukan banyak orang. Antikris itu bukan negara. Antikris itu bukan kerajaan. Antikris itu adalah satu orang yang eksistensinya copy paste atau mau menyerupai dengan keberadaan daripada Yesus. Yesus kan begini. Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah eksistensi Allah yang berubah wujud menjadi manusia. Yesus 1 atau 2? 3. 1. Nah, antikris dia dalam eksistensi iblis berubah wujud menjadi manusia. Itulah disebut antikris. Antikris itu satu orang yang akan menguasai dunia. Dalam Wahyu 13 ayat yang pertama. Dia bukan dari langit. Wahyu 12 naganya dari langit. Wahyu 13 dia keluar dari dalam air. Nah, antikris ini yang akan menjadi kekuatan di dalam dunia ini. Untuk menggagalkan rencana Tuhan. Roh-roh Lewiatan dalam Yesaya pasal 27 sudah mulai merasuk. Apa itu tanda-tanda roh Lewiatan? Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas, tetapi kita masih terikat kontrak dengan kuasa kegelapan. Itu roh Lewiatan. Makanya roh-roh Lewiatan itu saudara, dia ada di dalam gereja, dia ada di luar gereja, dia ada di mana-mana. Jangan sampai roh Lewiatan itu menguasai kehidupan kita. Tuhan sudah bayar kita dengan lunas. Lepaskan daripada kontrak, daripada ikatan, daripada jerat kuasa kegelapan. Tuhan punya rencana yang indah. Dosa itu saya katakan definisinya banyak. Sombong dosa tidak, saudara? Sombong dosa juga. Banyak orang yang sampai mati tetap sombong. Banyak orang yang sampai mati tetap kikir. Banyak orang yang sampai mati tetap bersinah. Banyak orang yang sampai mati tetap terikat dengan judi. Banyak yang sampai mati tetap terikat dengan roh mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Banyak dosa-dosa yang masih terikat dalam hidup kita. Lepaskan, saudara. Lepaskan. Kita tidak bisa terfokus kepada dosa orang lain. Oh, tuh bapak sana, tuh ibu sana. Main judi terus pagi, siang, malam. Jangan kita fokus kepada dosa orang lain. Fokuslah dengan dosa kita. Jangan kita urusin dosa orang lain. Uruslah diri kita sendiri. Ada yang belum diselesaikan tidak antara kita pribadi dengan Tuhan. Fokus saja kepada hal tersebut. Tidak perlu kita fokus dengan orang lain. Setidaknya engkau harus perhatikan dirimu sendiri sebelum kita melihat orang lain.
Mari kita maju di dalam Tuhan. Kita sama-sama saling mendoakan. Kalaupun seandainya kita melihat ada dosa yang secara kasat mata yang kita lihat yang terjadi di sekelilingmu kepada orang-orang yang engkau kenal, cukup doakan, jangan hakimi. Doakan, jangan cibir. Doakan, jangan ceritakan ke sana kemari. Doakan. Dan berkaca kepada diri sendiri, adakah saya punya dosa yang belum saya selesaikan? Belajar saudara, untuk kita jangan mengikuti keinginan Lewiatan, tapi keinginan Tuhan. Amin.